Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat Allah kita semua masih dapat bertemu di hari Ahad pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa setiap bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah nanti kita semua akan dibangkitkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa alhamdulillahilladzi ahyana, yang Allah telah menghidupkan kita kembali setelah sekian jam tertidur tadi malam dalam keadaan tibra karena cuacanya sedang dingin sehingga tidurnya nyenyak sekali. Bahasa Inggrisnya itu deep sleep, tidurnya nyenyak. Bangun tidur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, sebelum memulai kultum pada pagi hari ini, kami mohon izin mengumumkan dua pengumuman. Yang pertama, insya Allah Jumat nanti akan diadakan program Jum'ah berkah, Jum'ah ganteng bagi bapak-bapak dan putra-putranya. Sementara yang laki-laki dulu yang baru bisa, nanti hari Jumat silakan. Kalau ingin diparas gratis biar ganteng sehingga nanti datang di hari Jumat dalam keadaan sudah kasep. Jangan lupa juga jemaah sekalian, hari Jumat memotong kuku itu bagian dari sunnah Nabi juga. Memakai baju yang wangi, yang bagus, yang bersih, bagian dari sunnah Nabi. Yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat akan diadakan pengecatan menara yang ubah menara. Nah, kami mohon doa dari jamaah sekalian, mudah-mudahan pegawai yang mengecat, karena ini agak berisiko juga, karena tempat dudukan untuk ke atas itu hanya satu sisi. Jadi sekali lagi kami mohon doa dari jamaah sekalian, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, kultum pada pagi hari ini kami mohon izin untuk membawakan beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah hewan. Jadi Rasulullah itu menasihati sahabat dan umatnya untuk menjauhi beberapa hal tingkah laku yang terkait dalam hal sholat yang berhubungan dengan hewan. Hewan apa itu saja? Yang pertama, jemaah sekalian, larangan Rasulullah untuk menyerupai menderumnya unta ketika sujud. Menderum itu apa ya? Menderum itu ngadeprek. Nah, lamun aranjan bade sujud ulah ngadeprek siga unta. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi tapi yang dimaksud fi'il mudhari. Dalam bahasa balaghah ada ini. Fala yabruk, maka janganlah menderum sujudnya itu kama yabrukul ba'ir, bagaimana menderumnya, mengadepreknya unta. Nah, ini panjang jemaah sekalian pembahasannya. Di dalam hadis yang lain di terusannya disebutkan wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Hendaklah ketika sujud itu meletakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Nah, ini jemaah sekalian. Di hadisnya bunyinya seperti itu. Ini saya baca rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jemaah sekalian. Jadi pertama, kita diperintah Rasulullah untuk dilarang dalam hal sujud seperti menderumnya unta, ngadepreknya unta. Nah, ini agak panjang penjelasannya.
Kalau saya baca kitab fikih itu ulama berbeda pendapat. Sebenarnya unta menderum itu kaki dulu atau tangan dulu. Ulama sebagian berpendapat unta itu kalau ngadeprek yang betul itu adalah kaki dulu. Jadi kita dilarang menyerupai sehingga tangan dulu didahulukan daripada lututnya. Ulama yang lain berpendapat tidak, kalau binatang berkaki 4 itu yang disebut tangan itu yang belakang, yang depan itu kaki. Nah, ada lagi berpendapat lagi ulama yang lain. Tidak, yang betul itu unta itu tidak punya tangan. Nah, karena empat-empatnya kaki. Mana yang benar? Jemaah sekalian. Kalau saya baca di beberapa kitab fikih tentang sholat, kesimpulannya jemaah sekalian, mau tangan dulu atau kaki dulu, dua-duanya dibenarkan. Di bunyi hadisnya tadi, tangan dulu didahulukan sebelum lutut. Bapak-bapak mau lutut dulu, mau tangan dulu diperbolehkan. Kalau saya baca beberapa hasil keputusan dari para ulama di Indonesia, di Ormas di Indonesia, itu baik NU, Muhammadiyah, Persis, semua mentarjih itu menguatkan hadis yang menyatakan ketika sujud hendaknya lutut dulu baru tangan. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang lain, riwayat Wa'il bin Jubir, Wa'il bin Hujr, yang berbunyi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau sujud, yad'u rukbataihi, meletakkan rukbataihi, lututnya, kedua lututnya terlebih dahulu, qabla yadaihi, sebelum tangannya. Nah, ini hadis yang dipakai yang ini. Wa idza nahadha, apabila nahadha, beliau itu nahadha itu bangkit. Ada nahdhatul, kebangkitan ulama. Nahadha apabila beliau bangkit, rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya dulu, qabla rukbataihi, sebelum lututnya. Nah, ini teman sekalian. Karena itu Bapak-bapak perhatikan, kalau di NU, saya lagi di Muhammadiyah, di Persis, itu menguatkan, mentarjihkan pendapat yang ketika sujud lututnya dulu baru tangannya. Kalau saya perhatikan di ulama-ulama di Saudi, itu hanya Syekh Albani saja yang berpendapat tangan dulu. Ulama yang lain lutut dulu. Saya pernah perhatikan di Arab Saudi itu hampir semua syekh-syekh di sana itu ketika sujud lutut dulu, kok bukan tangan dulu? Padahal kalau kita baca kitab Sifatu Sholatin Nabi, sifat sholat Nabi karangan Syekh Nasruddin Al-Albani itu tangan dulu. Ternyata kebanyakan di ulama di Saudi lutut dulu. Nah, perhatikan. Tapi kedua-duanya diperbolehkan. Hanya masalahnya itu mana yang lebih kuat, itu saja yang menjadi perdebatan ulama. Yang pertama tadi, dilarang untuk menyerupai burukul ba'ir, menderumnya unta ketika sujud. Yang kedua, jamaah sekalian, larangan menghamparkan tangan seperti guguk. Dilarang menghamparkan tangan seperti anjing. Nah, ini ada hadisnya ini. Yang pertama tadi unta, yang kedua ini anjing. Ini binatang-binatang yang digambarkan Rasulullah untuk tidak kita ikuti. Bunyi hadisnya, an Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujud wala yabsut ahadukum diraihi in bisatul kalbi. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, i'tadilu. I'tadil itu, intidal itu seimbang. Seimbanglah kalian fi sujud, di dalam hal sujud. Wala yabsut, dan jangan menghamparkan ahadukum, salah satu di antara kalian, dziraihi, lengan kalian. In bisatul kalbi, seperti menghamparkan tangan seekor gogok. Nah, teman sekalian, ketika sujud kita dilarang untuk begini, Pak. Tangannya itu, sujudnya itu begini, tidak boleh, harus diangkat. Nah, itu kalau seperti ini, itu nanti menyerupai binatang apa Pak tadi, Pak? Menyerupai anjing, gogok, itu yang dilarang. Nah, kalau Bapak sujudnya itu begini, ngedeprek ini sikunya ini rata dengan lantai, nempel ke lantai, berarti menyelisih sunnah, diangkat, Pak. Nah, kita begitu. Yang kedua,
Yang ketiga sama sekalian, larangan menoleh seperti musang. Yang pertama di onta, yang kedua gogok, anjing, yang ketiga musang. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iltifatin ka iltifatit ta'labi. Rawahu Ahmad. Dari Abi Hurairah lagi, beliau menceritakan tentang Rasulullah nahani, melarangku, iltifatin, untuk menoleh-menoleh, kaltifatit ta'labi, seperti menolehnya musang. Nah, ketika sholat ya mas sekalian, saya baca beberapa syarah hadis ini dari para ulama. Jadi ketika sholat, seseorang itu dilarang untuk tolah-toleh ke kanan, ke kiri. Nah, banyak kadang-kadang di kita itu sholat itu fokus pandangannya itu bukan ke tempat sujud, tapi malah kemana. Tidak boleh, jemaah sekalian. Apalagi menoleh sampai lehernya itu ikut nengok gini. Nah, itu tidak boleh. Karena diceritakan bahwa ketika kita sholat itu menghadap pada Allah. Kalau menoleh itu seolah-olah tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat jemaah sekalian, itu sunahnya itu dari mulai sholat berdiri sampai yang lain, itu fokus pandangan kemana Pak? Tempat sujud. Kecuali ketika at-tahiyat, itu ke telunjuk. Jangan lupa, ketika at-tahiyat fokusnya ke telunjuk. Ketika yang lain fokusnya ke tempat sujud. Nah ini cuma sekalian, ini pernah saya sampaikan di sini, kalau bapak-bapak nanti suatu saat umroh atau haji, di depan Ka'bah, itu ada juga ulama yang berpendapat ketika sholat di depan Ka'bah itu fokus pandangan kita bukan ke tempat sujud, tapi ke tempat Ka'bah. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena apa? Karena memang mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat, ke Ka'bah ketika sholat. Jadi Bapak kalau misalnya nanti punya rezeki untuk haji atau umroh, di depan Ka'bah, kalau sholat silakan. Mau menghadap ke Ka'bah, bangunan Ka'bah juga boleh, menghadap ke tempat sujud juga boleh, jemaah sekalian. Saya lagi, nah ini kalau saya jemaah sekalian, ini mohon maaf ini. Jadi ketika pas misalnya di depan ini banyak anak-anak rame sholat, berisik, tendang sana, tendang sini, cubit sana, itu kadang di belakang itu nggak khusyuk. Saya sendiri terpaksa kadang-kadang kalau nggak khusyuk itu saya perem mata nanti. Nah ini ganggu depan ini, kalau anak-anak ini nggak mau diem, jadi tidak khusyuk jamaah di belakangnya. Terpaksa memejamkan mata. Walaupun sebenarnya itu juga termasuk bukan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi gimana lagi? Karena kalau melihat gitu, lihat anak di depan kita sedang saling berisik gitu, kadang tidak khusyuk. Tapi apa daya, cuma sekalian, lebih baik anak-anak itu bermain di masjid daripada mereka bermain di lapang atau di warnet atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau jemaah sekalian, sebaiknya mohon bantuannya juga kalau ada anak-anak itu berisik, mohon diingatkan juga agar mereka itu sholat. Nah, diingatkan dengan cara yang baik, karena namanya juga anak-anak. Belum tentu juga kita dulu ketika kecil main ke masjid seperti mereka. Nah, mereka insya Allah generasi penerus kita, mudah-mudahan 20-30 tahun yang akan datang, ya mereka nantilah yang akan menggantikan kita menjadi pemakmur Masjid Al-Kahfi ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang pertama tadi apa jemaah sekalian? Unta. Nah, ngadeprek ulah, ngadeprek siga unta. Yang kedua apa tadi jemaah sekalian? Anjing. Guguk. Yang ketiga apa nih? Musang. Jangan tolah. Di zaman dulu jemaah sekalian, orang sholat itu masih boleh ngobrol. Jadi begitu Allahu Akbar, begitu ketemu temannya, mak damang, masih boleh. Setelah itu turun larangan untuk tidak boleh mengobrol di dalam sholat. Nah kalau jamaah sekalian itu tawaf itu hampir pahalanya sama dengan sholat. Nah kalau tawaf itu masih boleh ngobrol dengan temannya. Tapi ngobrolnya misalnya ibu, bapak dengan istrinya, nah itu sebaiknya ya kalau memang ada yang terpaksa disampaikan boleh. Kita tadi sudah 7 putaran atau baru 6 misalnya gitu. Boleh. Nah, kalau dalam sholat orang teh tos tilu atau nabi 4 rakaat. Enggak boleh yang seperti itu. Enggak boleh. Nah, enggak boleh ngobrol kalau sholat. Kalau tawaf boleh. Tawaf boleh. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh sujud cepat seperti mematoknya
hayam, ayam. Nah, saya bacakan hadisnya. Mathalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, buru-buru, terlalu cepat. Itu dalam riwayat yang lain, wa nahani an nakrotin ka nakrotidik. Rasulullah melarang sujud seperti ayam yang mematuk, tuk 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 tuk, terlalu cepat sujudnya itu, sampai tidak tumakninah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum sampai membaca secara tuntas bacaan antara gerakan Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma firli, atau bacaan yang lain, belum sampai khusyuk, tumakninah, itu tenang, sudah pindah gerakan yang lain. Itu juga tidak boleh, seperti mematuknya ayam. Nahani an nakrotin kan nakrotin dik. Dik itu bahasa Inggris artinya juga ayam jago, bahasa Arab juga artinya ayam. Jadi ada beberapa persamaan antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab rupanya. Karena krotidik seperti pematuknya ayam. Juga tidak boleh. Kalau jemaah sekalian, perhatikan. Saya perhatikan, atau kita semua juga akan mengetahui bahwa beberapa tahun terakhir ada sebuah masjid di Jawa sana yang ketika orang sholat tarawih 23 rakaat, tetapi cuman dalam waktu berapa menit, Pak? 6 menit. Nah, tahun kemarin 7 menit, tahun ini rekor, Pak, bisa 6 menit. Mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi 5 menit. Nah, berarti rekor lagi. Lebih cepat lagi. Pak, Bapak-bapak bayangkan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolin, amin. Wah, itu cepat sekali. Itu kadang kita tuh mikir, itu sebenarnya sholat atau ngejar restoran. Wah, kayaknya kok cepet-cepet. Padahal 23 rakaat, Pak. Tapi bisa mencapai 6 menit, luar biasa. Kita saja yang 11 kadang lebih dari 6 menit, apalagi itu 23 rakaat bisa 6 menit. Jemaah sekalian, yang seperti itu sebaiknya dihindari. Hukum apakah Allah menerima atau tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi ketika sholat sebaiknya kita tumak ninah, tenang. Ketika rukuk sampai lurus, sujud juga sampai lurus. Jangan seperti ayam matuk tuk 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 tuk, terlalu cepat. Jangan sampai juga. Ketika duduk juga seperti itu, jemaah sekalian. Dalam hal duduk ini sudah berkali-kali saya sampaikan, jemaah sekalian. Sunnah Nabi duduk itu kaki kanan ditekuk jarinya, jangan lupain. Jangan dibikin gini, Pak, kakinya jangan lurus seperti ini, jangan. Tapi yang kanan ditekuk, yang kiri diduduki. Kalau tahiyat awal, kalau tahiyat terakhir duduknya di lantai. Tapi jari kaki kanan itu jarinya menghadap ke kiblat. Sunnah Nabi seperti itu. Bagaimana kalau sakit misalnya, lagi asam urat? Kalau sedang sakit nggak apa-apa, dibikin mudah. Tetapi selama bapak-bapak mampu, kita ikuti sunnah Nabi. Kaki kanan, jangan lupa, jarinya ditekuk ketika sujud. Sujud, duduk, ditekuk dua-duanya. Jarinya menghadap ke kiblat. Yang terakhir, jemaah sekalian, larangan menggerakkan tangan ketika salam, seperti ekor kuda. Tuh, yang pertama tadi onta, yang kedua tadi apa tadi? Gogok. Setelah itu musang, setelah itu hayam, terakhir kuda. Saya bacakan hadisnya. An Jabir bin Samurah qala sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakunna idza sallamna qulna bi aidina assalamu alaikum. Nah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakunna, dan keadaan kami, idza salamna, ketika kami salam, qulna, kami berkata dengan tangan kami. Nah, saya nggak tahu bagaimana gerakannya tangannya. Jadi ketika salam itu tangannya ikut bersalam. Assalamualaikum. Jadi bukan hanya mulutnya saja, tetapi tangannya ikut salam. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah. Masya'nukum tusiruna bi aidikum. Apa yang menyebabkan kalian itu kok bisa berisyarat seperti itu? Nah, ka'annaha adnaba khailin, seperti tangan kalian itu seperti ekor khail, ekor kuda. Syumsin, ekor kuda yang sedang galau, yang tidak tenang. Idza sallama ahadukum, ketika mengucapkan salam salah satu di antara kalian di dalam sholat, fal yaltafit, maka hendaklah menengok
ila sahibihi, menengok kanan dan ke kiri, wala yumi'u biyadihi, jangan juga diikutin isyarat tangannya, enggak usah ikut-ikutan tangannya, diam saja gitu Pak. Nah, teman sekalian, saya kadang perhatikan ada juga jamaah itu ketika salam, Assalamualaikum, tangannya ikut gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, itu jangan sampai, jangan khawatir Pak. Jangan-jangan itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika salam itu diam, tangannya diam saja. Assalamualaikum, sudah, kepalanya jangan nengok Pak. Terus yang di sebelah, Assalamualaikum, jangan juga lebay. Waalaikumsalam. Nggak usah dijawab Pak, itu salam sholat. Jadi Bapak-Bapak ada beberapa salam yang tidak perlu dijawab. Salam sholat, Assalamualaikum. Wah, sebelahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Satu itu, yang kedua, ketika Bapak masuk ke makam, Assalamualaikum ya ahya diyar. Coba kalau dijawab, Waalaikumsalam. Takut Pak. Nah, itu termasuk salam yang tidak perlu dijawab. Sholat dan ketika masuk ke makam. Jadi ketika sholat, cukup tengok kanan dulu, baru ke kiri. Assalamualaikum. Ada beberapa hadis Pak. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi saja. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap juga ada. Nah, kalau kita baca di beberapa kitab-kitab ulama, itu ada sebagian ulama yang lebih menguatkan yang Assalamualaikum warahmatullahi saja, ada lagi yang menguatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih memilih pendapat ulama yang cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi saja. Nah, Bapak-Bapak silakan baca kitab-kitab fikih atau kitab hadis, mana yang lebih kuat. Sekiranya yang lebih kuat, yang lengkap juga dipersilakan. Pokoknya kita dibikin, asal ada dalilnya, silakan diamalkan. Sudah, kita beragama secara santai saja jamaah sekalian. Mau sholatnya membaca bismillahnya keras, silakan. Mau pelan-pelan juga silakan. Dua-duanya ada dalilnya. Bapak-bapak kalau haji atau umroh di Mekah, Madinah itu mereka bermadzhab Hanbali, Imam Abi Hanbal itu bismillahnya pelan-pelan. Nah, kalau Bapak mau pelan-pelan, mau sir, silakan, tapi tetap baca. Mau keras juga nggak apa-apa. Nah, jadi selama ada dalil, kita harus memiliki sifat tasamuh untuk toleransi antara satu dengan yang lain. Karena cukup banyak permasalahan agama ini yang menjadi diskusi baik di ulama, di kita yang sudah lebih dahulu maupun yang sekarang. Demikian jemaah sekalian kultum pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya ulangi lagi beberapa hal yang termasuk dilarang oleh Rasulullah. Menyerupai hewan, yang pertama tadi, menyerupai menderumnya unta. Yang kedua, apa tadi Pak? Anjing. Gogok, paling hafal nih Bapak nih. Yang ketiga Pak? Musang. Yang keempat, ayam. Yang kelima, kuda, ekor kuda. Nah, perhatikan ini. Jadi, apa? Demikian teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat untuk bangun pagi jam 4, karena sekarang sholatnya itu jam 4 lebih 8 menit. Jadi jam 4 sudah harus bangun, syukur-syukur kalau kita sudah umur 50-60. Sebelum jam 4 harus bangun. Minimal sholat, apa Pak? Sholat witir, 1 rakaat saja. Sebelum datang adzan subuh, namanya sholat malam. Minimal 1 rakaat, nanti minggu depan naik menjadi 3 rakaat. Nah itu Pak. Mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan ridho Allah, dapatkan berkah Allah. Mudah-mudahan ketika nanti kita dipanggil Allah, kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشغل